Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih melalui channel ini. Bagaimana kabarnya saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada? Kiranya semuanya tetap baik, semuanya tetap indah, semuanya dalam kondisi aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya berada di tengah-tengah provinsi Lampung dari rumah misi. Ya, saat ini kondisi hujan sangat lebat, petir, geledek menyambar dengan suara yang menggelegar dan angin pun sangat kencang sekali. Ya, dari rumah misi, karena di rumah misi ini tidak ada banyak perlengkapan. Ya, jadi di saat lapar cari warung terdekat, kita bisa menemukan roti seperti ini, saudara. Ya. Roti seperti ini harganya hanya Rp1.000 di warung. Jadi kalau kita sedang pelayanan misi, sedang pelayanan pemberitaan kabar baik, perbekalan roti seperti ini sangat dibutuhkan. Karena akan menopang kita di saat kita merasa lapar, sembari kita sampai ke tempat tujuan atau kita mendapatkan berkat makanan yang cukup. Oke, saya coba nikmati, berdoa dulu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, walaupun Rp1.000 harganya cukup dan rasanya cukup nikmat. Ya. Harga 1.000, tapi jika kondisi lapar sangat tepat. Ya, terlebih dalam cuaca hujan yang begini lebat dan angin begitu kencang. Cukup dingin karena rumah misi juga bocor di beberapa tempatnya. Bocor, ada embel untuk menampung bocorannya, itu bocor. Ini rumah misi kita bocor, masih netes airnya. Tapi puji Tuhan udah mulai tidak deras sekali, masih deras tapi tidak deras sekali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi setiap fase kehidupan kita membutuhkan yang namanya daya tahan. Dan saya yakin dan percaya di luar Tuhan kita tidak memiliki daya tahan apapun. Saya yakin dan percaya daya tahan kita dalam menjalani kehidupan, daya tahan kita dalam melayani Tuhan, melayani sesama, daya tahan kita dalam bertahan hidup, dalam berjuang sesuai dengan bagian dan kapasitas masing-masing, itu hanya ditopang oleh dua hal, yaitu firman Tuhan yang hidup dan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai kita dan mengajari kita. Di luar itu akan sangat berat kondisinya, di luar itu akan sangat sulit keadaannya. Tapi percayalah saudara, kita kasih dalam Tuhan, bahwa di saat kita terus bertahan, berjuang, sesulit apapun kondisi kita, seberat apapun pergumulan kita, di saat kita mau terus memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus melakukan tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab kita dengan sekuat-kuatnya, oleh karena Tuhan sekali lagi, maka Tuhan akan membuat kita berhasil di hari yang akan datang. Tapi harus kita lalui dulu fase beratnya. Kita harus lewati dulu gelombangnya. Kita harus taklukkan dulu rintangannya. Karena seperti Mazmur pasal 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku ke jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Ia besertaku. Maka kita menyadari bahwa di saat sesulit apapun kondisi kita, karena orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, di saat kita melewati lembah kekelaman dalam pergumulan kita, maka kita tidak akan pernah tinggal dalam lembah itu. Kita hanya melewatinya karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Jadi untuk itu saudaraku terkasih, kita harus belajar dari pribadi Ayub untuk memiliki daya tahan yang hebat. Ayub tidak berdosa. Ayub orang yang jujur, benar, tulus hati,
takut akan Tuhan, tapi dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan yang begitu dahsyat dan mengerikan. Tapi dia tetap bertahan, karena dia memiliki daya tahan iman yang dahsyat. Bahkan dia menyadari, dengan telanjang aku dilahirkan oleh ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kesadaran itu kita miliki, maka percayalah, sesulit apapun kondisi kita, kita akan mampu mengucap syukur, dan kita akan terus bertahan dan berjuang sampai dengan garis akhir. Dan kita akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu akan indah pada waktunya. Teruslah kita berbuat baik, teruslah kita melakukan pelayanan, teruslah kita tetap berdiri, dan Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Orang lain boleh mengatakan apapun, orang lain boleh menghakimi dengan cara apapun, tapi di saat kita tetap bertahan di dalam Tuhan, maka pertolongan daripada Tuhan akan datang, dan kita akan diberikan kemenangan olehnya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk kita semua. Mari kita terus bergerak membawa kabar baik, bahwa shalom dan lawatan bagi Indonesia tertimpah. Shalom. Salam satu Kristus.